Terima kasih pimpinan. Dengan seizin pimpinan, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan undangan saya ke forum ini sebagai individu Andi Wijayanto. Saya tidak diundang ke forum ini sebagai sekretaris kabinet. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tugas saya sebagai sekretaris kabinet tidak saya jawab dalam forum ini, tapi jika dibutuhkan silahkan ada klarifikasi sebagai sekretaris kabinet. Hari ini saya hadir sebagai Andi Wijayanto. Pertama, pertemuan yang saya lakukan dengan Pak Abraham Samad, sekali lagi saya menegaskan bahwa sebagai tim 11, inisiatif yang kami lakukan untuk bertemu Pak Abraham Samad hanya ke keluarga Pak Abraham Samad di rumah di Pulau Mas bertemu dengan ibunda dan istri Pak Abraham Samad. Tidak ada pertemuan lainnya. Itu dilakukan karena kami menyadari ada kode etik kepemimpinan kelembagaan KPK yang tidak memungkinkan kami bertemu dengan Pak Abraham Samad. Dan dalam pertemuan, baik itu di Bandara Adi Sucipto maupun di rumah di Pulau Mas, kami tidak membicarakan kemungkinan Pak Abraham Samad sebagai calon wakil presiden. Mengapa? Karena izin pimpinan, menemui ibunda dan istri Pak Abraham Samad, sepengetahuan Abraham Samad apa? Sepengetahuan Pak Abraham Samad. Sepengetahuan. Sepengetahuan. Saya minta izin dengan Pak Abraham Samad di bandara bahwa apakah dimungkinkan saya bertemu dengan ibunda dan istri. Saat itu pun tidak empat mata. Ya, itu dalam situasi ramai orang, habis kampanye di Jogja, ramai orang, jadi tidak empat mata, berdiri begini, dan saya meminta izin itu Pak Abraham Samad, silakan, nanti diatur saja lewat ajudan saya, begitu. Dan tidak ada pembicaraan tentang cawapres. Saya saat itu masih jauh dari proses untuk menetapkan cawapres, dan tahu persis bahwa penetapan cawapres itu akan di tangan dua orang, Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi tidak ada keberanian dari kami, saya sendiri maupun tim 11 untuk mengatakan ke seseorang, Pak, Ibu jadi cawapres ya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada keberanian itu. Karena kalau seandainya itu balik ke kami, lalu kemudian ada seseorang tiba-tiba bertemu dengan Ibu Mega atau Pak Jokowi, saya ditemui tim 11 ditawarkan dari cawapres, kan celaka saya. Jadi karena itu pertemuannya tidak pernah mengajukan pertanyaan tentang cawapres ini. Karena memang masih jauh, prosesnya masih jauh. Bisa interupsi Pak Ketua? Ya. Silakan Pak Beni, masalah apa nih Pak? Pak Andi, pertemuan di Bandara Adi Sucipto itu direncanakan atau kebetulan? Kebetulan. Tidak diskenariokan? Tidak diskenariokan. Tidak diskenariokan, sama-sama kebetulan jadwalnya hampir mirip penerbangan. Tidak diskenariokan. Atau Pak Andi tidak tahu diskenariokan? Sepengetahuan saya itu kebetulan. Saya nempel terus dengan Presiden. Saat itu saya ingat jadwal kampanye itu ada ke kampus, ada ke Taman Siswa, lalu terbang kembali ke Jakarta. Jadi saya nempel terus dengan Presiden. Atau saudara Andi, apakah saudara Andi tahu, mungkin dari sisi Pak Andi tidak tahu, mungkin dari pihak Abraham Samadnya memang sudah tahu bahwa Pak Jokowi ke Jogja, lalu dia bikin planning supaya bisa ketemu di bandara, kan bisa saja. Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Silakan diklarifikasi ke pihaknya Pak Abraham Samad. Ya. Tapi di pemahaman saya pertemuan itu kebetulan. Kebetulan keduanya bersamaan di Bandara Adi Sucipto, dan saya yakin betul bahwa dalam pertemuan itu sama sekali tidak ada pembicaraan empat mata antara Abraham Samad dengan salah satu pun dari kami. Karena betul-betul pertemuannya di ruang transit. Di ruang transit, jadi tidak ada masuk ke ruang khusus lalu berbicara, itu tidak dilakukan. Dan Pak Abraham Samad saat itu pergi ke Jogja dalam kapasitas resminya sebagai Ketua KPK, sehingga ada staf-staf KPK lainnya yang mendampingi Pak Abraham Samad.
Itu yang pertama. Jadi pertemuan yang kami inisiasi betul-betul hanya pertemuan kebetulan itu dari kebetulan di Bandara Adi Sucipto. Kemudian saya meminta izin ke Pak Abraham Samad untuk bertemu dengan ibunda dan istrinya untuk mencari data-data tambahan tentang nilai-nilai keluarga, background dan seterusnya. Apakah pertemuan yang sama kami lakukan untuk cawapres lainnya? Pimpinan interupsi pimpinan. Minta izin ke Pak Abraham Samad untuk menemui ibunda dan istrinya. Paling tidak ada alasan yang dikemukakan kepada Abraham. Untuk apa? Ya kan begitu. Untuk apa menemui ibunda dan istri saya, apalagi wawancara dalam konteks background apa segala macam. Itu kan paling tidak ada alasan seperti itu. Ya tidak mungkin hanya sekedar menemui begitu saja tanpa ada alasan begitulah. Ya. Coba dijelaskan. Tidak, yang jelas tidak dalam kerangka untuk pencawapresan, karena saya tidak berani melangkah ke jalur itu. Ya saat itu masih terlalu jauh. Ya dari proses yang akan kami lakukan sampai ke cawapresan itu masih kira-kira masih 1,5 bulan lagi. Pak Ketua, interupsi boleh Pak Ketua sebelum berpanjang-panjang nggak jelasnya ini. Silakan Bu Dwi. Tadi kalau nggak salah saya catat, itu juga bagian dari cara untuk menjaring. Iya. Calon wakil presiden. Betul. Makanya didatangilah keluarga ini. Jangan berputar-putar kita Mas Andi. Sekali lagi saya mengatakan. Tunggu dulu, saya belum selesai Mas. Sabar Mas. Tapi kemudian sekarang bilang pula bahwa itu nggak jelas, nggak ada acara-acara itu. Tapi minta izin pula sama Pak Abraham Samad. Jadi bagaimana nih ceritanya? Jangan dibolak-balik. Jadi jangan membuat satu kontradiksi, kita ditonton ini sama rakyat. Baik, kalau Ibu. ngomong sepatah kita beda, aneh, jangan kita jadi dagelan di sini, malu. Satu lagi pertanyaan saya. Yang di Bandara Adi Sucipto tadi Anda katakan kebetulan, tapi saya dapat informasi itu bukan kebetulan. Coba dijelaskan dulu secara clear. Silakan Pak Andi. Ya sekali lagi dalam pemahaman saya ketika acara di Jogja kami tidak punya rencana untuk mempertemukan Presiden dan Pak Abraham Samad. Tidak ada rencana itu. Ya. Pak Jokowi tidak ada. Itu kampanyenya berakhir di Taman Siswa, kembali ke Bandara Adi Sucipto. Di saat masuk ke ruang transit VVIP di Bandara Adi Sucipto ada rombongannya Pak Abraham Samad. Lalu karena ini sama-sama tokoh publik, bertemulah di ruang transit di Adi Sucipto. Ya. Lalu yang kedua, ya, saya sebagai tim 11 itu tidak berani mengatakan ke Abraham Samad, Pak minta izin ketemu dengan ibunda dan istri untuk mewawancara keluarga karena Bapak dicalonkan sebagai cawapres. Kata itu nggak bisa saya ucapkan. Karena itu masih jauh, prosesnya masih jauh. Bahwa Pak Abraham Samad masuk dalam nominasi untuk menjadi cawapres, iya. Tapi saya tidak pernah melakukan komunikasi dengan Pak Abraham Samad yang mengatakan bahwa beliau adalah calon wakil presiden dari Pak Jokowi. Tidak dilakukan. Itu kami masih dalam taraf penjajakan. Dan saat itu calonnya masih 7. Masih 7 orang calonnya. Jadi kami tidak bisa. Misalnya, saya tadi menjelaskan bahwa dengan Pak Yusuf Kalla, kami melakukan pertemuan itu 7 atau 8 kali. Dengan Pak Yusuf Kalla dan dilakukan berkali-kali di rumahnya Pak Yusuf Kalla Jalan Brawijaya. Kami melakukan hal yang sama. Untuk calon-calon lain ada hal yang kami lakukan, tapi tidak semuanya kami katakan bahwa ini untuk pencawapresan. Saat itu prosesnya tidak ke sana dan kewenangan untuk itu adanya di Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Interupsi. Yang mau saya tanyakan, kok dari mana Pak Andi ini tahu bahwa ibundanya Pak Abraham itu ada di Jakarta? Kok tahu-taunya kalau dibilang mau ketemu dengan istri boleh. Kalau dengan ibunda kok Anda tahu ya, bahwa bertanya. Jadi saya bahkan minta izin jika saja ibundanya ada di Makassar, bolehkah saya bertemu di Makassar? Lalu Pak Abraham Samad ada di Jakarta keduanya. Jadi saya kemudian ke Pulau Mas bertemu di Pulau Mas. Pak Ketua, bisa untuk Iya Pak Beni, ini masalah pertemuan dengan ibunda aja nih Pak. ya karena gini Pak Andi, ini penting. Mengapa kita anggap penting ini? Karena di satu pihak kan ada pertemuan, tapi Pak Abraham Samad itu kan membantah habis-habisan.
Tadi saudara Andi mengatakan bahwa kebetulan itu di Adi Sucipto. Tapi pada kesempatan itu saudara Andi mohon berkenan ketemu dengan ibunda beliau. Dan beliau pada saat itu mengatakan silakan. Pertanyaan saya, apa Pak Abraham Samad pada saat itu tidak tanya untuk apa ketemu ibu saya? Aneh kan? Dia diminta untuk ketemu ibu dengan istrinya, jangan-jangan untuk suap kasus KPK, kan tidak tahu kita. Karena ini penting. Bagaimana mungkin Abraham Samad mengatakan silakan ketemu ibu dan istri saya di rumah untuk sesuatu yang tidak jelas tujuannya? Atau jangan-jangan sudah ada bahasa tubuh bahwa memang saya mau dicalonkan oleh teman-teman pada saat itu sehingga dia mengatakan silakan datang. Bagaimana nyambungnya ini? Bagaimana Pak Andi menjelaskan ini? Ya, yang bisa saya katakan adalah saya mengingatnya saat itu mereka duduk bareng-bareng di Bandara Adi Sucipto, ya. Lalu di situ sudah muncul guyonan di teman-teman di situ bahwa ini calon nomor 1 dan nomor 2 bertemu. Guyonannya muncul di sana. Jadi saya tidak perlu lagi menciptakan kondisi apa-apa untuk ke Pak Abraham Samad, karena guyonan nomor 1 dan nomor 2 sudah dimunculkan di pertemuan di Bandara Adi Sucipto itu, ketawa ringan-ringan saja. Nah, saat akan ke pesawat, Pak Jokowi akan ke pesawat, saya katakan ke Pak Abraham Samad, bisa tidak saya bertemu dengan ibunda, ini sudah mau berjalan, kami mau berjalan ke pesawat. Pak Abraham Samad, ya sudah silakan saja, nanti diatur lewat ajudan. Sesederhana itu. Tidak ada penjelasan yang bisa saya berikan lain karena memang hanya sesederhana itu prosesnya. Pak Ketua, saya lanjut Pak Ketua. Ketika Pak Andi meminta begitu, apakah Pak Abraham Samad tidak tanya apa maksudnya ketemu ibu beliau? Tidak. Ya. Dia tidak tanya maksudnya apa? Iya, karena saya sudah kenal Pak Abraham Samad sudah cukup lama dalam kapasitas individu. Jangan bolak-balik. Iya. Tidak ditanyakan. Ya, dengar dulu pertanyaannya. Saya tidak nanya apakah sudah kenal lama atau tidak. Saya tanya, Pak Andi, ketika saudara minta Abraham Samad untuk datang ke rumah ketemu ibu dan istrinya, apakah saudara Abraham Samad tidak pernah tanya balik? Apa maksudnya ketemu ibu saya dan istri saya? Langsung saja mengatakan silakan ketemu. Iya. Tanpa ada pertanyaan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Lagi Pak Beni, mohon maaf. Sebentar Pak Suding. Kan jawaban Pak Andi dalam catatan saya ada 4 orang yang sama menanyakan. Pak Andi tetap stick bahwa tidak ada maksud tertentu. Kita hargai pernyataan Pak Andi dalam forum ini untuk menjadi catatan kita apabila nanti di kemudian hari kan terbuka. Jadi kita tidak usah kejar lagi, cukup udah 4 orang nih berputar ini dari Bu Dwi, Pak Juni, Pak Ketua. Sama. Perlu diperdalam Pak Ketua. Enggak, sedikit Pak. Nah, baik Pak Andi. Bentar Pak Suding. Pak Suding masih masalah ibu ini. Enggak ya, lain ganti ya. Nah, tadi disampaikan dengan pertanyaan dari Pak Beni tadi ya, bahwa sama sekali tidak ada respon dari Pak Abraham Samad untuk apa kan begitu. Apakah Pak Abraham Samad tahu kalau Pak Andi ini ketua tim 11, ketua tim penjaringan? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Tidak tahu. Wah. Udah, enggak apa-apa. Identitas kami sebagai tim 11 itu baru terbuka di media, yaitu kira-kira pada saat tim kampanye nasional sudah terbentuk. Identitas kami sebagai tim 11. Jadi ketika itu Abraham juga tidak tahu kalau Bapak ini masuk dalam ketua tim 11. Pak Abraham Samad memahami bahwa saya merupakan bagian dari tim kampanyenya Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Abraham Samad itu memahami bahwa saya adalah bagian dari tim 11 yang bertugas menjaring cawapres, saya tidak yakin beliau paham. Karena identitas kami betul-betul tidak diketahui oleh publik sampai kira-kira pengumuman tim kampanye nasional.
Ketua. Interupsi. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan Pak Andi. Biarkan Pak Andi selesaikan dulu. Waktu ini juga jam 1.30. Kita nanti kalau kita sepakat dalam pendalaman, apabila disepakati dalam pleno Komisi 3, kita akan bentuk pansus khusus untuk ini. Jadi tidak perlu kita dalami. Nanti kan kita bisa counter secara cross check dari data-data dan notulensi rapat kita pada siang hari ini. Silakan Pak Andi. Pak Ketua, satu Pak Ketua yang belum. Silakan Pak Andi. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Lalu ada pertanyaan tentang proses gagalnya Abraham Samad sebagai calon wapres. Apakah ada pelibatan dari Pak Budi Gunawan di situ dalam seperti yang ada telepon sadap dan seterusnya? Dalam fungsi saya sebagai tim 11, kami tidak pernah melakukan interaksi dengan Pak Budi Gunawan dalam membahas proses pencawapresan. Tidak pernah. Lagi-lagi logikanya sederhana saja, Pak Budi Gunawan adalah perwira tinggi Polri aktif yang tidak bisa dilibatkan dalam proses politik. Ya, ada etika politik itu yang juga kami jaga. Jadi kami tidak melakukan interaksi apapun dan kami tidak mengetahui, saya tidak mengetahui apakah ada peranan dari Pak Budi Gunawan dalam penetapan Pak Yusuf Kalla sebagai wapres. Proses penetapan wapres yang saya pahami itu adalah hari Jumat. Saat itu Ibu Mega sudah mengatakan saya akan menetapkan cawapres bersama Pak Jokowi hari ini untuk diumumkan hari Senin di Gedung Juang 45. Ya. Jadi hari Jumat itu kemudian saya memfasilitasi pertemuan antara Pak Jokowi, Ibu Mega dan ketua-ketua umum partai pengusung seperti Pak Surya Paloh, Pak Wiranto, Pak Muhaimin Iskandar, ya, untuk melakukan konsultasi tentang itu. Ya. Kira-kira maghrib itu sebetulnya sudah mengarah ke Pak JK. Kira-kira maghrib sudah mengarah pertemuannya ke Pak JK. Pak JK dipanggil untuk ikut bertemu. Pak JK dipanggil, ada Pak Surya Paloh, ada Pak JK, ada Pak Jokowi, lalu setelah itu ke Teguh Umar untuk memberitahukan ke Ibu kesepakatan bahwa Pak JK yang ditetapkan sebagai cawapres. Dalam proses itu tidak sekalipun saya melihat pelibatan Pak Budi Gunawan. Tidak sekalipun. Yang saya pahami putusan itu diambil berdua oleh Ibu Megawati dan Pak Jokowi di kediaman Ibu Megawati hari Jumat setelah maghrib di Teguh Umar. Setelah itu kemudian Pak Jokowi memerintahkan kami untuk menyiapkan acara pengumuman Pak JK yang dilakukan hari Senin di Gedung Juang. Nah, ketika itu dilakukan tentunya tadi ada pertanyaan tentang pendanaan, kami belum menyiapkan pendanaan untuk tim kampanye nasional. Pendanaan tim kampanye nasional baru dilakukan setelah ada penetapan capres dan cawapres, dibentuk tim kampanye nasional. Kami kemudian memakai prosedur yang ada di KPU yang sudah dilaporkan kepada KPU proses pendanaannya. Mas Cahyo sendiri adalah ketua tim kampanye nasional, saya sekretarisnya. Prosesnya dilakukan dan sudah dilaporkan ke KPU. Tidak ada mekanisme atau penyiapan pendanaan untuk calon-calon lainnya, karena setelah itu kami bekerja untuk pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Pertanyaan-pertanyaan lainnya tadi berkaitan dengan fungsi saya sebagai sekretaris kabinet. Mohon izin untuk tidak menggunakan forum itu, forum kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ada tadi yang interupsi dari beberapa, Ibu Dwi, Pak Junimat, Pak Hadi sama Pak Abu jadi ya? Mau interupsi tadi? Jadi ya, silakan Bu Dwi dulu. Iya Pak Ketua. Ke Pak Andi ya, ke Pak Andi ya. Silakan. Khusus ke Pak Andi saja. Ada yang belum terjawab pertanyaan saya, Dinda. Itu tadi pertemuan dengan keluarga Pak Abraham Samad itu hanya beliau saja, keluarganya, atau semua calon wakil presiden itu keluarganya ditemui, atau 7-7-nya itu? Kalau nggak 100, kebanyakan 100 kan? Apa 7 itu juga ditemui semua keluarganya dengan yang seolah-olah tidak ada agenda itu? Itu satu. Kemudian
ini kita perbandingkan memang yang agak saya pikirkan. Kalau kemarin Komisi 3 ini kan memang datang ke keluarga calon ketua Kapolri, ya kan, untuk yaitu silaturahmi lah, entah apalah, kita cek and dicek keluarga. Apa itu juga bagian dari itu sehingga datang khusus ke keluarga calon Wakil Presiden yang Bapak Abraham Samad itu maksudnya itu belum dijawab, tolong jawab dulu lah itu. Makasih Pak Ketua. Baik, sebentar Pak Andi, ditampung dulu aja. Silakan Pak Junimart. Ya, makasih pimpinan. Saudara Andi Wijayanto, tentang Rini Sumarno, ini belum clear. Ya, tentang Rini Sumarno dengan Pak Abraham Samad, dengan Andi Wijayanto dalam pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saudara Andi Wijayanto mengetahui ada dana besar untuk mendorong Abraham Samad, ya, mendorong Abraham Samad menjadi calon wakil presiden, dan bahkan dana tersebut konon diterima oleh Andi Wijayanto dan Rini Sumarno. Tolong diklarifikasi nih. Makasih pimpinan. Silakan Pak Adi. Terima kasih pimpinan. Saya hanya untuk memperdalam tadi mengenai masalah pertemuan. Jadi Saudara Wijayanto mengatakan bahwa tidak tahu Abraham Samad untuk datang ke rumahnya. Pertanyaan saya adalah, apakah itu inisiatif sendiri, ya, atau ada perintah dari Pak Jokowi untuk datang ke keluarganya? Itu masih. Pak Abu, silakan. Ya, saya di tengah-tengah aja nih pertanyaan Pak Andi. Ada logika yang nggak nyambung dalam kehidupan silaturahim dan kebiasaan. Apalagi menyangkut istri dan ibu. Kut-in-kut itu ada satu hal yang aneh. Saya nih kalau didatangi istri itu, apalagi laki-laki, oh ntar dulu, siapa dia, mau apa dia? Dan haram hukumnya tanpa izin saya. Dan mau apa? Itu tuh kira-kira deh. Ini kaidah umum dulu. Terus kedua, ibunda. Jadi maksud saya, jujurlah, kita ini bernegara. Kalau memang terencana ya bilang aja udah terencana, selesai kan. Jadi nggak banyak muter. Kalau muter kayak gini kelihatan jadi kayak bodohnya kita gitu. Bodoh yang bercerita, bodoh kita yang nanya gitu akhirnya. Jadi maksud saya Pak Ketua, ada logika silaturahim yang aneh. Jadi penjelasan ini perlu klarifikasi yang kuat dan yang baik. Dan saya pikir kejujuran itu membuat ringan hati kita semua dalam penyelesaian masalah. Makasih. Silakan Pak Andi, ada 4 ya dalamannya. Ya, sekali lagi pertemuan yang saya lakukan dengan Pak Abraham Samad hanya sebatas pertemuan di Bandara Adi Sucipto dan minta izin bertemu dengan ibunda di Pulau Mas bersama istri. Tentang dana besar, saya tidak tahu dari mana asal informasi itu. Ya mungkin bisa saya gambarkan begini dalam proses pencawapresan. Tanggal 26 Desember, Ibu Mega memberikan signal ke kami, siapkan Jokowi X. Tanggal 12 Maret, Ibu Mega melakukan pertemuan khusus dan kemudian mengatakan, Presiden mengumumkan Jokowi sebagai capresnya PDI Perjuangan. Itu tanggal 12 Maret. Tanggal 14 Maret prosesnya kami lakukan di Rumah Pitung di Jakarta Utara. Pada saat tanggal 14 Maret itu tim meluncurkan logo JKW 4P, Jokowi for President. Tim pada saat yang sama menyiapkan juga logo JK4WP, JK for Wakil Presiden, di saat yang sama. Karena dari awal kami memahami bahwa pooling tertinggi untuk Capres dan Cawapres adalah Jokowi JK dari awal. Jadi adalah aneh logikanya kalau kemudian kami membentuk strategi utama kami, arus utama strategi kami adalah Jokowi JK. Tidak, itu strategi utama kami dan kami paham betul bahwa itu yang sebetulnya diinginkan Ibu dari awal-awal. Kami hanya memang diminta menyiapkan alternatif-alternatif sehingga kami siapkan 7 alternatif yang diminta oleh Ibu Mega. Proses apa yang kami lakukan itu kami lakukan secara tim.
Tapi kalau pertemuan dengan ibunda dan istri dari Abraham Samad saya lakukan sendiri sebagai koordinator tim 11. Untuk saya prosesnya sederhana-sederhana saja, permintaan ke Pak Abraham Samad sederhana saja, karena sebelum saya menjadi tim 11, saya sudah beberapa kali berinteraksi dengan Pak Abraham Samad dengan kapasitas saya sebagai akademisi. Bukan sebagai politisi, sebagai akademisi, dan kami sama-sama Bugis. Ya, saya ada darah Bugisnya, Pak Abraham Samad juga Bugis, jadi ada sama-sama itu. Nah, kalau seandainya ada dana besar yang kami siapkan, saya dengan Ibu Rini siapkan untuk pencawapresan Pak Abraham Samad, maka kegagalan mencawapreskan Pak Abraham Samad tentunya konsekuensinya luar biasa untuk saya dengan Ibu Rini, terutama ke Ibu Mega. Ya, tapi pada kenyataannya kami kemudian bekerja dengan Pak Jokowi dan Pak JK di rumah transisi, saya diminta menjadi sekretaris tim kampanye dan seterusnya. Jadi politikingnya tidak kami lakukan seperti itu. Karena saya sebagai koordinator tim 11 sadar betul fungsi saya adalah memberikan telah akademik sehingga penetapannya bisa dilakukan oleh Ibu Mega dan Pak Jokowi berdasarkan data-data yang komprehensif. Itulah tugas kami. Penetapannya sendiri kami tidak terlibat. Ketika Ibu Mega dengan Pak Jokowi berbicara dengan ketua-ketua umum lainnya tentang penetapan waktu itu Pak Yusuf Kala sebagai cawapres, kami tidak terlibat. Kami hanya hadir memfasilitasi, tapi dalam pertemuannya di ruangan tertutup kami tidak terlibat. Itu keputusannya murni antara Ibu Mega, Pak Jokowi, dan ketua umum partai-partai pengusung. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi sekali lagi saya tidak memberikan penjelasan apapun yang bertele-tele ke Pak Abraham Samad tentang kemungkinan untuk bertemu dengan ibunda dan istri, karena sudah ada interaksi dalam kapasitas lain yang saya lakukan sebelumnya. Tadi pertanyaan Ibu Dwi, apakah ada mekanisme serupa yang kami lakukan ke cawapres-cawapres lain? Ya, saya mengatakan ada. Ya, tadi yang saya jelaskan dalam konteks ini tanpa bermaksud untuk menyeret 5 calon lainnya yang tidak relevan adalah ya, kami lakukan hal yang serupa ke Pak Yusuf Kala. Kami lakukan hal yang serupa. Pak Yusuf Kala merupakan satu-satunya cawapres di mana di satu titik kami menyampaikan, Pak, Bapak yang menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres. Lalu kami bertanya macam-macam ke Pak Yusuf Kala. Saya ingat waktu itu tim 11 lengkap datang ke Pak Yusuf Kala di rumahnya di Brawijaya untuk seperti fit and proper test Pak Yusuf Kala sebagai cawapres Pak Jokowi. Nah, itu memang harus kami lakukan karena tugas kami sebagai tim 11 memberikan data dan pertimbangan selengkap mungkin ke Ibu Mega dan Pak Jokowi untuk mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Ketua.